Kita lanjut lagi. Anda mungkin ingin memulainya di lingkungan non-produksi yang aman sebelum mencobanya pada peralatan nyata. NetAcad memberikan Anda berbagai alat simulasi untuk membantu membangun keterampilan konfigurasi dan pemecahan masalah Anda. Karena ini adalah alat simulasi, alat tersebut biasanya tidak memiliki semua fungsi peralatan nyata. Salah satu alat tersebut adalah pemeriksa sintaksis. Di setiap pemeriksaan sintaksis, Anda diberikan serangkaian instruksi untuk memasukkan serangkaian perintah tertentu. Anda tidak dapat melanjutkan dalam pemeriksaan sintaksis kecuali perintah yang tepat dan lengkap dimasukkan seperti yang sudah ditentukan. Selanjutnya adalah pemeriksaan sintaksis navigasi antar mode iOS. Gunakan aktivitas seperti ini contohnya. Di sini kita lanjut saja. Di 2.3 struktur komando. Dua titik 3.1 struktur perintah dasar iOS. Topik ini membahas dasar perintah untuk Cisco iOS. Orang administrator jaringan harus mengetahui struktur perintah dasar iOS agar dapat menggunakan CLI untuk konfigurasi perangkat. Contohnya seperti gambar di sini. Kata kunci ini adalah parameter spesifik yang ditentukan dalam operasi dalam gambar protokol IP. Argumen ini tidak ditentukan sebelumnya. Ini adalah nilai atau variabel yang ditentukan oleh pengguna pada gambar 1.2.168.10.5. Selanjutnya ada pemeriksaan sintaks perintah iOS. Suatu perintah mungkin memerlukan satu atau beberapa argumen untuk menentukan kata kunci dan argumen yang diperlukan untuk suatu perintah. Lihat sintaks perintah. Sintaks penyedia pola atau format yang harus digunakan saat memasukkan suatu perintah, seperti yang diidentifikasi dalam tabel. Teks tebal menunjukkan perintah dan kata kunci yang dimasukkan seperti yang ditunjukkan. Teks miring menunjukkan argumen yang nilainya diberikan oleh pengguna, seperti di tabel berikut. Misalnya, sintaks yang menggunakan perintah description adalah string description. Argumennya adalah nilai string yang diberikan oleh pengguna. Perintah description biasanya digunakan untuk mengidentifikasi tujuan suatu antarmuka. Misalnya, memasukkan perintah description connects to the main headquarter office switch, menjelaskan di mana perangkat lain berada di akhir koneksi. Contoh berikut menunjukkan konvensi yang digunakan untuk mendokumentasikan dan menggunakan perintah iOS. Ping IP address perintahnya adalah ping dan argumen yang ditentukan pengguna adalah alamat IP perangkat tujuan. Misalnya ping 10.10.10.5. Selanjutnya adalah traceroute IP address. Perintahnya adalah traceroute dan argumen yang ditentukan pengguna adalah alamat IP perangkat tujuan. Misalnya traceroute 192.168.254.254. Jika suatu perintah rumit dengan banyak argumen, Anda mungkin melihatnya dipresentasikan seperti ini, seperti gambar berikut. Perintah tersebut biasanya diikuti dengan deskripsi terperinci mengenai perintah dan setiap argumen. Referensi perintah Cisco iOS adalah sumber informasi utama untuk perintah iOS tertentu. Selanjutnya adalah fitur bantuan iOS. iOS memiliki dua bentuk bantuan yang tersedia, bantuan peka konteks dan pemerintahan sintaks perhatian. Bantuan yang peka terhadap konteks memungkinkan Anda menemukan jawaban atas pertanyaan berikut dengan cepat. Untuk mengakses bantuan peka konteks, cukup memasukkan tanda tanya di CLI. Pemeriksaan sintaks perintah memverifikasi bahwa perintah yang valid telah dimasukkan oleh pengguna. Saat perintah dimasukkan, penerjemah baris perintah mengevolusi perintah dari kiri ke kanan. Selanjutnya adalah tombol panas dan pintasan. iOS CLI menyediakan tombol pintas dan tombol
pintas yang memudahkan konfigurasi, memantau, dan memecahkan masalah. Perintah dan kata kunci dapat dipersingkat hingga jumlah karakter minimum yang mengidentifikasi pilihan yang unik. Misalnya perintah configure dapat dipersingkat menjadi conf, karena configure adalah salah satu perintah yang dimulai dengan conf. Versi yang lebih pendek lagi con tidak akan berfungsi karena lebih dari satu perintah dimulai dengan con. Kata kunci juga dapat dipersingkat. Tabel ini mencantumkan yaitu pengeditan baris perintah seperti pada tabel di bawah ini. Bila keluaran perintah menghasilkan lebih banyak teks daripada yang dapat ditampilkan di jendela terminal, iOS akan menampilkan perintah more. Tabel berikut menjelaskan penekanan tombol yang dapat digunakan untuk perintah ini ditampilkan seperti tabel di bawah ini. Dan selanjutnya yaitu tabel ini mencantumkan perintah yang digunakan untuk keluar dari suatu operasi. Selanjutnya adalah paket tracer menavigasi iOS. Dalam aktivitas ini ada melatih keterangan tampilan menggunakan navigasi Cisco iOS, termasuk berbagai mode akses pengguna, berbagai mode konfigurasi, dan perintah umum yang digunakan secara rutin. Anda juga akan berlatih mengakses bantuan yang peka terhadap konteks dengan mengkonfigurasi perintah clock. Selanjutnya adalah menavigasi iOS dengan menggunakan Terraterm untuk konektivitas konsol. Bagian 1. Mengakses switch Cisco melalui port konsol serial. Bagian 2. Menampilkan dan mengkonfigurasi pengaturan dasar perangkat. Bagian 3. Opsional. Mengakses router Cisco menggunakan kabel konsol mini USB. Sekarang kita lanjut di 2.4. Di 2.4 ini adalah konfigurasi dasar perangkat. Yang pertama adalah nama perangkat. Anda telah mempelajari banyak hal tentang Cisco iOS, cara menavigasi iOS, dan struktur perintah. Sekarang Anda dapat mengkonfigurasi perangkat perintah. Konfigurasi pertama pada perangkat apapun adalah memberinya nama perangkat atau nama host yang unik secara default. Semua perangkat diberi nama default pabrik, misalnya saklar Cisco iOS adalah switch. Masalahnya adalah jika semua switch dalam jaringan dibiarkan dengan nama default, akan sulit untuk mengidentifikasi perangkat tertentu. Misalnya, bagian Anda tahu bahwa Anda terhubung ke perangkat yang tepat saat mengakses dari jarak jauh menggunakan SSH. Nama host memberikan konfigurasi bahwa Anda terhubung ke perangkat yang benar. Nama default harus diubah menjadi sesuatu yang lebih deskriptif. Dengan memilih nama secara bijak, Anda akan lebih mudah mengingat, mendokumentasikan, dan mengidentifikasi perangkat jaringan. Berikut ini adalah beberapa panduan penamaan penting untuk host. Yang pertama adalah mulailah dengan sebuah huruf, tidak mengandung spasi, berakhir dengan huruf atau angka, gunakan hanya huruf, angka, dan tanda hubung. Panjangnya kurang dari 64 karakter. Suatu organisasi harus memiliki konvensi penanaman yang memudahkan dan intuitif untuk mengidentifikasi perangkat tertentu. Nama host yang digunakan perangkat iOS mempertahankan huruf kapital dan huruf kecil. Misalnya gambar tersebut menunjukkan bahwa 3 saklar yang menggunakan di 3 lantai yang berbeda saling terhubung dalam satu jaringan. Konvensi penamaan yang digunakan menggabungkan lokasi dan tujuan setiap perangkat. Dokumentasi jaringan harus menjelaskan bagaimana nama-nama ini dipilih. Perangkat tambahan dapat diberikan nama yang sesuai. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Dengan menyingkat nama ini adalah switch dan keterangan switch ini berada di lantai berapa, agar memudahkan dalam kita misalnya ada suatu pengecekan atau pemeliharaan suatu jaringan, agar lebih mudah jika ada troubleshooting. Selanjutnya yaitu setelah konvensi penanaman telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menggunakan CLI untuk menerapkan nama pada perangkat seperti yang ditunjukkan dalam contoh di bawah ini. Selanjutnya yaitu pedoman kata sandi. Penggunaan kata sandi yang lemah atau mudah ditebak terus menjadi masalah keamanan terbesar bagi organisasi. Perangkat jaringan termasuk router nirkabel rumah harus selalu memiliki kata sandi yang dikonfigurasi untuk membatasi akses administratif